soalnya. Khalid boleh. Atau mau ambil jungle-nya dulu. Tank jungle kan masih ada Fredrin ya? Masih sih. Jangan. Dengan tank jungle emang lumayan bebas karena nanti roamernya bisa lebih fleksibel kan. Dan karena roamernya belum di-pick, Valentinanya udah di-pick duluan. Jadi mereka bisa kasih elemen kejutan gitu. Joy itu dia. Roamernya di last pick. Wah. Angela Joy. Apalagi tuh? Iya, Ruby Goldland bisa muncul gak? Ruby Goldland, possible banget. Iya. Udah jarang ya kita ngeliat Ruby ya. Di Goldland yang biasanya partnernya Yi Combo Sun-shin. ya, partner banget sama Yi Sun-shin. Karena kan Turtle Ship dan Wolf King. Wah, nggak gerak tuh 1,25 detikan lah, lumayan. Kalau chain CC ya bisa 1,75 detik, bisa hampir 2 detik. Lama pokoknya efek CC-nya. Ruby. Ruby plus 1. Iya, plus EXP yang punya durability berarti. Ini 3 hero keluar shield, Esme. Ruby Esme? Ruby Esme, Kalea, Parsha. Wow. Atau lapu-lapu bisa muncul juga. Wah ya, kalau lapu-lapu juga boleh sebenarnya. Karena emang udah nggak bakal ada lagi juga kan. Dan wah. ya siapa yang butuh Ruby kalau emang bisa pakai hero Tantrum dengan Valkyrie yang bisa langsung mengancam kali ini di belakang. Tinggi ya win rate. Rhea ya? Berapa Ya. tadi? 71? Oke. Lumayan walaupun naik turun ya. Iya. Kondisinya kan beda-beda ya. Kondisinya beda-beda, tapi kalau ketemu sama Cloud lumayan pak. Kan bisa ngasih efek knock up airborne tuh. Blazing 2-nya jadi bisa ke gitu kan. Cancel dikit. Last pick dari YG untuk berada di ROM. Langsung menuju ke arah Tigreal. Wow. Demi apa? Demi kemuliaan. For honor. Wah ini draftnya malah aku merasa ya dengan adanya Valentina tadi ngebuat Tigrealnya bisa combo bareng siapapun. Gimana menurut kalian dengan draft yang muncul di game kedua kali ini? Yangon kayaknya menarik. Yangon menarik menurut Pak Pulung. Tapi Aurora sih boleh. Bingung saya. Aku so-so aja lah. So-so 50-50? Ya. Tidak kalian memberikan vote kali ini. Kalau aku pribadi mungkin akan tertuju kepada Yangon Galacticos. Yangon ya? Akan kita lihat gamenya seperti apa. Apakah kita akan dibawa ke game yang ketiga? Mari kita langsung saksikan di Land of Dawn. Yep. Akan berakhir menjadi 2-0 untuk Aurora atau akan dibawa dulu satu sama dan kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go, match point untuk Aurora Gaming. Tapi apakah akan disamakan kedudukannya atau tidak karena munculnya Tigreal. Ini akan juga menjadi salah satu bantuan untuk bisa memberikan efek stop di saat Freya membuka Valkyrie mode-nya. Yep. Nanti kita lihat ya, akan seperti apa momentumnya. Duluan Valkyrie mode atau lebih duluan Implosion. Oke, 2 Purify masing-masing terlihat. Dan Vengeance yang dibawa sama Freya ya. Bentar ini si Gibum langsung nge-cut ya. Buset deh sampai ke situ. Oke. Si Gibum cukup santai deh. Udah level 2 dengan ada backupan sedikit. Wop! Tapi hey! Oke. Berhasil. TNC jangan mencuri. Curi dia. TNC. Siapa yang sangka ditembak dari situ? Oke, TNC sepertinya udah mempercepat bagaimana start yang dia milikin. Colongan start yang begitu luar biasa ini diperlihatkan oleh TNC. Oh, Rosa. Tapi sekarang Rosanya langsung kabur. Iya. Berhasil. Ada bantuan heal tipis ini, tapi membantu sekali loh dari Kalea. Dan juga udah trigger ke arah Purify-nya. Sementara ada Sentient Emblem-nya masih sama ya dengan Fighter. Dengan adanya Weapon Master plus juga Trill yang dibawakan untuk Freya Gold Lane. Berhadapan dengan Master Assassin dan Emblem Fighter bagi Cloud juga. Dengan satu lagi, Pull Yourself Together. Nah ini dia. Akan lebih aktif harusnya untuk Blink nantinya. Yep. Buat menggunakan resource spell-nya. Itu sama persis dengan Pagu. Itu Freya emang kang ngejar aja untuk yang sekarang kayak beda-beda ya. Ada Iya. yang Warcry, kalau ini yang kang ngejar gitu. Ngilu gak sih? Lu ngilu yang mana Ul? Gue ngilu yang Kang kejar sih. Yang dikejar. Iya. Takut gue bener. Dikejar Freya. Digampar Garuda. Real. Ya sih mendingan kabur ya. Sama kayak dikejar Martis tuh begitu tuh. Hidup udah masing-masing dah habis. Urusan deh ya. Oke. Satu buah Scavenger Gold Crab berhasil di last hit sama seatnya juga. Cuman objektif netral yang pertama nih udah mulai kelihatan siapa yang akan bisa mendapatkan boosting terhadap turtle yang pertama. Oke, sementara sekarang Rosa Federal Strike langsung dikeluarkan satu terakhirnya. Lina mau tidak mau harus pulang dan tidak bisa. First blood menjadi milik Rosa, bahkan sekarang Ying masih
berusaha. Wah itu tertabrak burung fairy plus lethal ignition. Linanya mau kabur. Dia bisa. mungkin ya nggak bisa. Oke, didorong Secret Hammer langsung dikeluarkan sementara sekarang terjadi pertempuran. Waduh. Blink down. Wah. Bahkan double kill didapatkan dan Sigi mendadak join. Lompat indah dia tadi. Wah ini terus main condition dari snowball powernya Yi Sun Shin kembali terpenuhi Bang Abe. Lagi-lagi ya. Dan tadi nggak sampai ketiup juga dari Lina. Iya. Nah, kebakar juga tadi dan wah ini nikmat banget sih buat TNZ lagi-lagi ya. Dan di awal dia tadi makan 2 purple buff. Bro. Itu dia. Dia dapat 2 purple buff. Early gamenya jalan banget dan Stitch-nya juga sama sih. Ya sama lah sama game yang sebelumnya. Stitch masih dengan tekanan yang sama. Kayak Aurora ternyata melepaskan Cloud. Ya. Karena memang mereka udah tahu, oke kita tekan caranya gini. Menangin landingnya gini. Ya. Temponya begini. Aku Vengeance. Aku Vengeance, biar kalau digebukin sama Cloud aman. Aman. Atau di Blazing Duet, damage-nya sakit sendiri. Iya. Repot sih emang, repot. Males ya. Males. Ini masalahnya juga Freya akan ngejar nih Prof. Iya, Freya tantrum dibilang. Beda lagi. Dia tidak memikirkan Warcry, dia memikirkan, hey, ada implosion tadi langsung dikeluarkan dan semuanya. banting langsung. Mereka all in. Bagusnya pula sama kill, akankah ada balasan? Tapi Wah. coba lihat itu dia balasan dari Freya. Dengan Vengeance yang sudah diaktifkan tapi belum ada. Satu tambahan lagi lewat. Serangan dilakukan. Iya satu buah attempt. Satu untuk satu aja. Weh. Masih ingin lebih dan stage. Waduh, Menghilang. purple buff lagi. Lagi dong, enggak sih Oh, kayaknya enggak, ada referee ya. dijagain ya. Cuman tadi trade-nya nggak adil sih. Han yang hilang tukar Pagu dan juga Pagu dimakan dengan banyaknya source ultimate kan. Dua Implosion. source tadi. Implosion. Sama ini IMU-nya Tsunami Slam. Iya, 3 skill yang penting banget. Udah ini dia si Gibu masih belum bisa dipegang sih harusnya. Dia bahkan mendapatkan turret bawah. Lihat Stitch-nya bahkan Waduh. sampai nunggu di situ dan Ya ampun habis dong ini. Hey, apa yang terjadi? Pede banget Rosa nggak bergeming. Fender Ice Rex sampai tetes yang terakhir. Iya walaupun udah ditempel depan muka loh. Parsialnya. Oke. Gak masalah ternyata. Healingannya seger banget tadi. Deres ya. Oh, Sigi Boom. Oke, Sigi Boom 3 player tapi didorong Secret Hammer Implosion dan ini dia waktu seperti Sigi Boom harus menghilang. Ya, flicker ya. Flicker, Tapi implosion. aman aja. Ada pull yourself together juga kan. Untuk Blink. ya Blink nanti tinggal cari assist yang banyak aja ya. Biar tetap bisa stacking up untuk Flicker dan juga mungkin kalau udah mulai mid game, late game, Conceal. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pemilihannya Oracle ternyata ya. Ada strike lagi. Muncul sedikit tetes. Muncul sedikit tetes gitu kan. Gak gentar ya. Lebih ke bikin Yangonnya jadi nggak bisa 100% gitu loh untuk team fight. Ya karena dia pede, Iya. gak glowing, damage-nya udah kerasa langsung Udah. pakai Genius. Genius One. Ini ya situasional teman-teman ya. Karena emang kebetulan udah kejawab nantinya dengan adanya damage yang cukup. Jadinya, oh mungkin pertanyaannya lebih ke siapa nih yang bikin live ban-nya. Apakah nanti Wait, apa yang terjadi? Dan itu dia ada satu buah Tsunami Slam tapi ternyata follow up damage yang masih cukup kurang. Dan sekarang mereka mencoba untuk memberikan balasan. Fender Ice Rex dikeluarkan, sakit banget. Ying join ke dalam area mid. Wah bonyok sih Yingnya. Wah bonyok lagi, Ying harus cepat-cepat bisa keluar dari area tersebut. Tapi baru saja implosionnya begitu baik, bahkan sekarang langsung di follow up dengan ada satu Blazing Duet. Bagunya down kali ini. Agak lama ya tadi di situ. Cuman ya lagi-lagi beli waktu. TNZ. Nanti kita bakal hitung terakhir. Gimana purple buff-nya udah jadi milik TNZ terus-menerus. banyak ya purple buff-nya ya. Banyak dari awal. Banyak banget. Pertanyaan gue tadi siapa yang bakal bikin nih? Karena dari Dominance Ice, atau efek-efek dari pengurangan shield. Karena sebenarnya nanti bakal tetap jadi kendala kok buat Yingnya. Uranusnya bakal tetap bisa nge-screen di belakang. Mungkin di mid game ya, minimal harus ada yang satu pegang nih. Entah Dominance Ice, entah mungkin Glowing One yang nanti dibuat sama Rosa. Harus Gibum jangan-jangan dengan si Halberd. Boleh juga sebenarnya. Bisa banget ya. Bisa banget, yang penting ada aja. Jangan sampai nggak ada sama sekali, soalnya Ying nanti di mid game, late game-nya akan jadi kendala. Oke. Aurora kali ini dengan 3000 keunggulannya akan bergulir lagi dengan penguasaan di area turtle. Yep. Tapi dia bakal dipaksa nih. Oke, Ying menantang maut, memancing, tapi Wah. itu dia! Implosion yang begitu baik. TNZ-nya down. Akankah pemain-pemain dari Aurora sanggup untuk bisa memberikan perlawanan 3 player? Lenyap seketika. Momentum itu dia, Tigreal. Demi kemuliaan. Langsung bisa dapetin momentum dengan baik. Bergulir sekarang untuk Yangon Galacticos. Bukan cuma dapetin turtle, bukan dapetin 3 pemain aja. Tapi akhirnya satu buah purple buff dapet, outer middle turret juga dapet. Ini dia nih mulai kebuka nih jendela kemenangan dari Yangon Galacticos.
dengan Tigreal mereka lagi ngumpul, Implosion ya udah. Nice Bagus try banget. semuanya. Bagus banget. Electrifying Beats-nya juga pas. TNZ juga nggak sempet kayak react tadi dengan Traceless. Jadi ya double kill dari Han ini akan menjadi modal awal tapi ada Wah, slam. dibanting. Oke. Gak ada follow up. Tidak ada follow up damage. Sementara sekarang TNC mundur lagi. Aurora masih cukup berani untuk bisa masuk dalam area defensif. Dari Yangon Galacticos. Oke, ini udah mulai harus diredam sih untuk Aurora Gaming. Mereka juga harus aware. Jangan sampai berkumpul semua rapet-rapet. Itu bakal ngenakin banget nantinya targeting dari Blink. Dan jujur Yingnya ini akan jadi masalah nih. Udah mulai dari sini akan jadi masalah. Kecuali dia di skip ya. Masalahnya nggak bisa di skip 100%. Kecuali emang ada satu member dari Yangon Galacticos yang kena pick off dan posisinya lagi awkward gitu loh. Karena lihat nggak ada sedikit pun ciri-ciri item yang akan menuju ke efek life bane. Pengurangan dari Regen yang harusnya dibutuhkan untuk menjawab Uranus. Dari game pertama juga gitu gak sih? Iya masalahnya kayak maunya damage. Yap. Dan mereka berhasil membatikan satu player. Tapi sekarang Ying Dibalikin. masih Purify. berhasil selamatkan Purify-nya. Mencoba untuk bisa ngembalikin keadaan. Begitu cepat Regen SP yang dimiliki oleh Ying. Ya kan? Tuh, maunya di burst aja pokoknya. Kayak pengen di delete tapi kayak nggak ditumbangin gitu loh. Karena nanti ya Indian emang betul Ying tidak bisa berbuat banyak kalau misalkan dia dalam keadaan yang HP-nya dikit. Tapi kalau kita ngomongin tim fight jangka panjang, ini Ying sangat berguna sekali. Sangat bisa makan resource kan, terutama untuk Tsunami Slam karena dia bawa Purify juga. Dan hati-hati lambat laun ini Stitch damage-nya udah mumpuni. Wow! Yang dari Implosion dia kembali lagi langsung dikeluarkan begitu saja. Tenjinya down. Bahkan tadi Tsunami Slam tidak memberikan impact Stitch. apapun. Namun di tempat yang berbeda Stitch yang berhasil langsung dihantam oleh Sigibum. Tapi setidaknya Sigibum pun harus meregang nyawa dan Lord menjadi satu target selanjutnya. Wah lihat Yingnya superior banget, gak ada yang bisa nyicilin ke arah Ying. Kuat banget di depan dan ya Flicker Implosion yang menjadi sebuah kejutan dari Blink tadi langsung mendapatkan target utama yaitu TNZ. Wah ini sekarang malah Yangon bisa inisiasinya 2 loh. Ada Tsunami Slam, ada Implosion. Implosionnya juga dalam kurun waktu 1 menit. Flickernya ready banget. Ini bareng sama Lord. Bener-bener bisa langsung ciptain momennya ofensif loh. Untuk Yangon Galacticos. Akan bergerak Lordnya ke area dari mid. Dan Aurora Gaming sekarang winning condition mereka udah mulai tertutup. Walaupun ya dari awal kita boleh bilang TNZ udah dapetin banyak keuntungan. Tapi dengan 2 kali tumbang sebagai salah satu hyper carry di sini dari Aurora Gaming. Ini jatuhnya Aurora Gaming akan sedikit mendapatkan disadvantage dari teamfight. Karena minim banget tadi damage-nya kalau nggak ada TNZ. Wah TNZ-nya ya itu ketangkep mulu kan. Mau gimana lagi. Dan sekarang Lordnya bakal coba untuk masuk ke dalam satu buah inner middle turret. Masih bisa ditahan sebetulnya, tapi keadaan untuk Aurora Gaming sekarang semakin sulit. Oh, purple buff-nya masih bisa diamankan dengan Retribution. Federal Strike dia kembali. Ying mundur semuanya. Mundur lagi, tarik mundur lagi. Tapi memang temponya di bawahnya agak lama ya, dari keduanya juga. Iya balik lagi ya karena mereka emang bermainnya agak sedikit cenderung hati-hati. Tidak mau terlalu melakukan banyak misplay. Apalagi ada Blink dengan Tigreal. Yang sekarang walaupun mungkin ada 2 Purify dari Lunar dan Rosa. Tapi kayak targetnya akan tetap sama. Mungkin ke Pagu, mungkin ke Sigibum. Atau bahkan TNZ juga salah satunya. Karena dari tadi lumayan sukses loh 2 kali ya. At least kita ngelihat Blink dengan Implosion-nya. Yang benar-benar on point. Dan Han sekarang udah punya Concentrator Energy. Jadi udah dapetin banget nih recovery HP-nya dari damage dengan menggunakan efek Spell Fam atau ya Lifesteal karena metode dari Concentrated Energy adalah Hybrid Lifesteal. Spell Fam dapat, Basic Attack juga dapat. Yap. Ini baru nih mau glowing ya Parsianya ya. Iya, item Baru. ketiga ya. Item ketiga. Tapi ya lambat laun ya harus disadari juga bahwa itu penting kan. Apalagi baru dibahas, jadi Concentrated Energy juga akan menjadi sebuah kekuatan lagi untuk Han. Wah masalahnya Yingnya udah on the way langsung nih. Justice. Dia bakal susah lagi nih buat ditumbangin. Burst, ya oke, punya Genius One, punya Lightning, tapi apakah cukup masalahnya buat Ying yang begitu superior dari tadi kita bilang. Dengan item pertamanya juga Dominance Ice. Lunar ternyata baru selesai dengan adanya Black Ice Shield. Masih lumayan punya jarak waktu yang lama ya untuk mencapai ke salah satu item yang dibutuhkan untuk Life Bane Effect itu adalah Dominance Ice. Yep. Ini momentum kayak gimana lagi nanti yang akan tercipta ya. Karena dari tadi Blink juga bermain sangat-sangat baik sekali. Momentum apapun bisa diambil dan sekarang dia punya Flicker. Ya dan Yangon dalam keadaan winning condition kayak gini, enaknya di Blink dia bisa cek semua bush. Jadi
Jadi dia nggak perlu nerima damage poke yang begitu banyak atau tipe burst yang begitu tinggi juga dari segi penetration ya. Blow-nya akhirnya selesai dari Rosa. Apakah ini akan menjadi salah satu langkah awal untuk Aurora Gaming bisa build up kembali? Konsil. Oke, ada konsil yang terdengar. Namun mereka semua kembali mundur dan bling. Wah ini Aurora mereka harus waspada tingkat tinggi ya untuk blingnya ini. Karena kapanpun dia bisa mengeluarkan flicker implosion targeting. Terutama untuk kalau misalkan memang TNZ-nya udah show. Di pandangan seorang Bling. Lord udah muncul, udah mulai dicicilin juga sama Yangon Galacticos untuk sekarang. Tapi Aurora mereka nggak akan tinggal diam sih. Karena kebetulan lane bawahnya lumayan bagus ya untuk mereka. Jadi keuntungan ya. Slow push di bawah buat Aurora Gaming. Yep. Sementara mungkin mereka akan bermain tarik ulur. Pagu juga mencari momentum. Kayak Blink-nya gak mau muncul sama sekali loh. Lihat Blink hilang di map. Kalau dari POV-nya Aurora Gaming gak kelihatan sama sekali gitu kan. Ya bikin OVT ya. Iya, bikin overthinking. Mana ya, baru kelihatan tuh. Pakai Mountain Choker. Wip, apa yang terjadi? Sendirian Han. Langsung S1 terakhir. Akankah ada balasan yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari yang Galacticos? Enggak ternyata. Wah itu lama juga ya pastinya untuk bisa menungguin Han-nya. Tapi ya balik lagi nih Flying Cloud. Waduh, sakit banget itu Stitch. Aduh. Itu hilang 3 pixel loh. Langsung. Yap, tapi ya ini Cloud Fighter. Wait, didorong Secret Hammer. Gak kena. Yap, gak masalah ya ini Cloud Emblem Fighter juga gak perlu recall. Iya. Dia tinggal cari aja batu untuk bisa dipukul-pukul. Yep, Wah dibuka. Oke, di bagian tengah akankah satu otak Farah di area midnya bisa berhasil dihancurkan oleh minion. Namun untuk sekarang sedikit lagi Lord akan menjadi milik siapa? Namun implosion yang tadi langsung dikeluarkan dan Lordnya pun menjadi milik dari Yangon Galacticos. Bahkan sekarang pertempuran kembali terjadi dengan Hard yang menghilang tapi TNC juga sama. Sementara itu pagunya pun lejap seketika. Ada satu bandingan tadi yang langsung dikeluarkan dengan tsunami slam yang langsung mendadak diambil. Namun Freya menggabung Sigi bomnya pun menghilang. Stinja lejap. Masih ada Esmeralda yang siap mengamuk dengan tarian begitu mematikan. Blingnya langsung dilompatin. Lejap seketika tapi berbeda dengan Lina harusnya. Oke, 3 tukar 3. Tapi last hit terhadap Lord didapatkan oleh Lina. Oh, ini mau gak mau Aurora harus mundur sih untuk bisa menanggulangi dulu Lord yang udah mulai masuk karena base turretnya kebuka di atas. Iya udah pasti ya. Dan tadi emang TNZ agak sedikit mau trade pokoknya. Dia harus tuker sama Han. Dan pertukarannya kayaknya cukup oke untuk sekarang. Karena Lunar sempat mendapatkan beberapa oleh-oleh juga untuk Aurora Gaming. Dan masih dengan Chestas ya berarti cuma ada di Lunar dan juga Rosa untuk pengurangan dari efek shield dan juga regen yang dimiliki oleh Ying. Ini benar-benar masih belum ada jawaban buat Ying. Walaupun bisa di skip tadi Yingnya kan. Tapi tetap aja untuk mencapai lini belakangnya akan semakin lebih aman. Dan menunggu juga nih bagaimana Stitch 3 kali tumbang. Tapi ya sekali lagi Stitch kalau udah ditempel sama si Gibum sih emang udah PR banget ya. Udah ada Vengeance, iya, BMI-nya juga udah selesai. Purify-nya tadi udah digunakan. Divine Glaive. Kayaknya emang Rosa sih yang harusnya bisa menyentuh langsung ke arah dari Stitch. Dengan Feather Airstrike. Jadi secara nggak langsung Stitch-nya dibikin nggak siap untuk team fight. Atau mungkin Blink-nya yang dibikin nggak siap buat team fight. Setengah. Ying keluar dari belakang. Sementara Blink juga. Pedes banget itu. Wah. Itu sekali tetes kan? Iya. Sama pasif itu. Iya, sama pasif tembak jangan dari belakang. Dan Lethal Ignition. Alright. Walaupun memang Yangon Galacticos sudah mulai kelihatan melawan ya setelah early game yang tadi sempat dipegang sama Aurora. Dan lihat goldnya seimbang lagi, netral lagi. Ini yang aku harus tunggu nih dari Yangon. Lagi-lagi sih targeting ke arah dari Shunshin dan TNZ, apa solusinya gitu? Apakah nanti Immortal, Winter kah yang akan dia berikan untuk bisa menjawab dari Blink? Karena jujur ini Blinknya benar-benar pokoknya apapun terjadi Shunshin, TNZ, udah gak ada orang lain pokoknya. Tapi kayaknya untuk TNZ lebih tetap build ke arah ofensif ya. Belum ada jawaban untuk Immortal ataupun Winter sih. Belum ada sinyal Ares build atau Expert Dwarf gitu ya. Kayaknya mau BOD ya, apa si Albert? Ini Freya juga OTW Immortal nih kayaknya. Ya biar bisa berani trade lagi sih. Kayak tadi kayaknya trade ke Sigibum menurutku masih worth aja. Atau tiba-tiba dia brute force ya? Ya itu Ares build-nya udah jadi. Ya. Banyak sih untuk Ares build sekarang kan jalur build-nya. Ah BOD. BOD. Damage pokoknya ya. Oke, damage. Damage pokoknya. Walaupun udah berapa kali tuh kena Tigrealnya Blink ya. Damage. Dan Rosanya juga mau damage lagi berarti.
Mungkin terakhir kan Bloodwing bisa kayaknya. Blood Wings. Atau Holy Crystal sekalian. Wah kayaknya Blood Wings sih. Untuk bisa escape juga kan. Karena dia Oh Purify. no, Sigi Boom. Brute Force. Brute ternyata. Brute Force kan. Untuk mengurangi efek CC. Ya di satu sisi juga dia bakal menunggu banget untuk Stitch-nya. Nanti kehilangan BMI-nya, Purify-nya, dan lihat ada yang bersembunyi di bush di edge. Nah loh, masalahnya yang bersembunyi ini bukan hal biasa yang kita lihat ya. Biasanya EXP, biasanya Romer. Ada yang muncul tuh. Oke. Sementara sekarang terlihat Wits, mundur ada semua, mundur pergerakan. semua. Mereka mulai mundur. Iya, Lordnya juga dilepas. Karena tadi dibuka kan, pas Linanya mundur, Mountain Shocker dibuka, Iya. ada sinyal gitu Obvious. loh. Langsung mundur. Pada pasti akan lebih berhati-hati ya. Double dash juga digunakan untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih aman. Dan berbeda dengan Lina sekarang yang punya Feather Iron Strike. Ini damage versus damage harusnya. Yangon. Waduh, Lunar ya. Sakit banget Lunar, harus menerima begitu banyak damage tadi walaupun udah menahan bagaimana attack speed yang dimiliki oleh Stitch itu sendiri. Tapi Pagu akan lompat ke arah mana, tidak strike-nya belum terlihat. Dan itu dia tidak strike langsung terlihat. Lordnya pun berhasil diamankan oleh Han. Pertempuran terpisah. Coba lihat untuk kali ini, tidak pola damage untuk Blink-nya. Tapi di tempatnya berbeda, ada Stitch masih diajar pula. Oleh Sigi Boom, shutdown tercipta. Han-nya pun lejap, tapi terjatuh tadi adalah pergerakan beberapa pemain. Namun untuk sekarang Rosa, damage begitu mematikan. Blink-nya kehilangan dari Immortal. Dan juga masih ada Ying. Namun untuk kali ini Stitch-nya pun masih siap untuk bisa memberikan backup. Hanya saja satu yang terakhir, Ying-nya pun lejap. Yes, dapat Lord, tapi kalah team fight. Ini kebuat dari Yangon Galacticos. Membuat akhirnya Lord menjadi giveaway aja. Bisa di-clear, bisa ditahan. Yap. Tadi gue pikir Stitch yang diajar Lina rupanya. Lina itu. Lina Iya, rupanya iya. dikebukin. Ya karena Stitch tadi udah buang Blazing Duet juga kan. Jadi dia nggak bisa melanjutkan team fight. Memperpanjang team fight juga akan sangat merugikan di sana. Blink juga udah buang Flicker, Implosion. Targetnya cuma satu dan Aduh, Winter. Winter Crown Dan terlihat. Itu dia ternyata Wah, itemnya. damage lagi bro. Yap, sudah pasti. Wishing, Untuk bisa menumbangkan front line dengan Wishing Lantern. Jadi walaupun sekarang mungkin damage yang diperlukannya lebih tinggi ya. Menaik 100 nih, butuh 900 magic damage. Secara akumulasi baru bisa keluar efek butterfly-nya. Tapi ya Varsha bisa dalam satu tetes loh itu. Semua damage itu keluar dan Cukup banget ya. cukup banget. Untuk Han juga dia udah punya Winter, tapi sepertinya Winternya belum bisa menjadi jawaban karena sekali dia kena pengejaran, kena efek Mountain Shocker Wah, bahaya. konsil. Oke, ada konsil. Siapa yang menjadi korbannya? Mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu proyek walaupun masih gagal. Tapi Blink-nya Ditahan. ditahan. Karena punya flicker buat sekarang Blink-nya. Masih pede juga ya, karena Aurora mereka masih siap dengan Lunar yang punya Purify. Jadi kayaknya untuk makan Lunar masih belum bisa ya untuk Yangon Galacticos sekarang. Iya. Ih, damage-nya Rosa gede banget. Laut harusnya. Wah, Rosa sih emang udah pasti ya. Lini depan, Wah. tuh kan lihat tuh. Aduh. Mau siapa yang ditetes gitu kan. Iya. Dan sekalipun nanti ternyata Blink-nya menuju ke arah dari Rosa, Purify aja tinggal kabur habis itu pakai Wings by Wings. Tadi langsung trigger ini ya, butterfly effect-nya ya. Iya. Ini Lunar Stilic Plate. Dia udah punya chastise berarti, nah ini dia yang dibutuhkan Blade Armor. Buat menutupi damage daripada Stitch. Karena Stitch-nya sih, wow, attack speed-nya sih udah kacau banget. Oke. Kayak 3 hit 4 hit tadi udah bocor kan si ininya Lunarnya. Blade Armor selesai. Blade Armor butuh makanya. Si Gibum udah nyeker pakai Golden Staff. Iya. Makanya kejam itu attack speed-nya. Oke. Purple buff berhasil untuk dicuri kembali oleh TNZ. Lord Evolve, kembali kita dikawal lagi dengan adanya game di atas 20 menit. Wah, temponya. Garing mau kalah tempo, killnya 13 sama. Sekarang Tinggal Pagu tungguin aja nih. udah punya modal immortal juga. Tadi Pagu gak ada modal apa-apa. Iya, dia kena implosion sedikit hilang. Nanti Hensi sih aku tetap penasaran. Kalau dia kena implosion apa reactionnya dia? Yep. Winter kah? Immortal kah? Apa nih nextnya? Oke, Lordnya masih diulur lagi. Yap, terlihat. Dibuka. Maju. Oke, sementara Lunar. Peach. Lunar setidaknya Purify. masih bisa ngerjain Purify. HP-nya. Tapi sekarang Pagu. Harus mundur dulu. Blink. Ketahuan kali. Wah, gagal inisiasi ya untuk Blink-nya juga. Plus, setidaknya Purify dari Stitch udah ke-trigger barusan. Ya, ini Pagu pasti bakal buang flicker, berani banget buat Stitch harusnya. Karena dia juga punya fleeting time, jadi dia bisa skip untuk ultimate-nya. Oke. Lihat Rosa. Dan sekarang Blink ketahuan. Sementara Rosa lewat belakang. Waduh. Feather Eye Strike. Langsung dikeluarkan begitu menyakitkan. Tapi Han mencoba untuk bisa mengejar hanya saja untuk sekarang terpisah. Langsung dan Stitch pun langsung menghilang. Sementara TNZ ada immortal dalam tubuhnya. Mereka berhasil mendapatkan momentum tersebut. Untuk kali ini Winter Crown ditukar dengan immortal
yang lenyap hadapihan. Bagaimana nasibnya dikepukin di tengah-tengah pemain dari Aurora di depan yang berbeda. Sementara itu untuk Blink kali ini benar-benar hanya bisa menerima nasib. Tapi kali ini Lina langsung panggilan bahkan Ying. Hancur labur Yangon Galacticos. Terwipe out sudah. Satu buah flanking dari Rosa. Bakal membawa ke Aurora bertahan di upper bracket. Oke, dan untuk sekarang ada Bud Winter Crown langsung diamankan dan ini dia game sepertinya akan langsung diselesaikan dan 2-0. Wow, 2-0 tanpa balas. Aurora Gaming bertahan di upper bracket dan mendepak Yangon Galacticos. Harus berjuang lebih keras melalui lower bracket. Flanking mahal dari Rosa. Parsya bukan sekedar hero power. Udah kita lihat kiprahnya dan menjadi momentum kemenangan untuk Aurora Gaming. Bukan Romer,